Harusnya kalau bisa mah ada cucunya gitu loh nemani di sini kalau ada apa-apa, jadi ketahuan gitu. Ya nggak ada yang nemanin ya. Dewekan dong. Dewekan baik. Sebenarnya kita berharap ada salah seorang anak ataupun cucu atau siapapun yang menemani beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menambah rasa. Ya teman-teman, pagi ini kita bersiap-siap untuk mendatangi rumah nenek Mas Turiah. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Nenek Mas Turiah ini siapa, beliau adalah lansia yang tinggal di pinggir hutan di sebuah gubuk yang sangat tidak layak huni. Ya, beliau tinggal seorang diri tanpa ditemani orang lain. Konon kabarnya ada seorang anak, tetapi anak tersebut kita tidak tahu keberadaannya di mana, dan entah kenapa dia meninggalkan orang tuanya sendiri di pinggir hutan, kita tidak tahu. Nah, misi kita hanyalah ingin membantu. Di video sebelumnya, kita mendatangi kembali rumah tersebut. Ternyata rumah Nenek Mas Turiah sudah dibantu oleh warga. Rumah lama sudah dirobohkan, kemudian dibikinkan rumah yang baru. Nah, alhamdulillah kita sangat senang melihat hal itu. Dan pada saat itu, sebenarnya tujuan kami ingin membantu lebih jauh lagi, yaitu untuk merenovasi rumahnya. Tetapi karena sudah dibuatkan oleh warga, nah ini sangat bagus sekali, jadi kita bisa membantu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan saat itu kita juga sudah membawakan kursi dan kelambu. Ya, nah, hari ini kita membawakan perkakas rumah, perabotan rumah yang dibutuhkan oleh Nenek Mas Turiah. Nah, seperti ini adalah kasur. Karena kasur yang lama itu sudah rusak, sudah keras. Jadi karena beliau kurus, sangat kurus, tidur di kasur yang sangat keras, kasihan. Dan juga kasur itu sudah sangat kotor dan sangat tidak layak. Nah, oleh karena itu, kasur ini disumbangkan oleh salah seorang penonton Detik Asa, yaitu Ibu Marta Sitompul yang berada di Amerika. Ibu Marta Sitompul mengirimkan 2 buah kasur. Yang pertama buat Bapak Adam yang tinggal di hutan juga, pasangan suami istri. Nah, yang kedua untuk Nenek Mas Turiah. Nah, alhamdulillah Nenek Mas Turiah mendapatkan hadiah kasur dari Ibu Marta. Kemudian bantal diberikan oleh salah seorang penonton Detik Asa, sebuah toko furniture yang ada di Serang. Beliau kemarin juga memberikan 3 buah bantal untuk Bapak Hadi, untuk Bapak Adam, dan untuk Nenek Mas Turiah. Dan sebuah kasur juga untuk Bapak Hadi. Dan kemudian salah seorang penonton Detik Asa, yaitu Ibu Tina yang berada di Inggris, beliau juga mengirimkan berupa uang tunai. Amanahnya untuk dibelikan untuk kebutuhan-kebutuhan Nenek Mas Turiah. Di antaranya kemarin sudah kita belikan kelambu dan kursi. Kemudian kita tambahkan lemari. Nah, lemari ini bisa buat pakaian atau
menyimpan, karena fokusnya Ibu Tina di video yang sebelumnya bahwa makanan nenek ini hanya ditaruh di wadah yang tidak tertutup dan itu berpotensi masuk ke coak, dimakan tikus. Oleh karena itu, Ibu Tina berpesan agar diberikan sebuah lemari. Nah, kenapa lemari ini? Ya, ini memang sengaja seperti ini karena kalau rak yang lain itu terlalu besar. Ini kita belikan saja yang kecil dan mudah-mudahan bisa menyimpan yang lain-lain ya, benda-benda yang lain. Kalau untuk lemari pakaian sepertinya beliau ada, jadi kita tidak perlu membelikan lagi. Kemudian ini ada wadah-wadah makanan yang tertutup ya, karena kemarin itu tidak ditutup wadah makanannya. Nah, ini sudah lengkap ini, dan ini ada yang besar kecilnya, jadi sudah lengkap. Nah, alhamdulillah ini juga bisa agar makanan nenek bisa lebih higienis ya, lebih terjamin. Kemudian ini ada gelas-gelas karena di sana memang perkakasnya sudah sangat tidak layak. Ya, jadi kita bawakan saja perkakas-perkakas yang sekiranya sangat dibutuhkan. Kemudian kita belikan spray, karena ini belum ada spraynya juga. Nanti kita pasangkan biar lebih nyaman tidurnya. Dan juga selimut hangat, karena kita yakin di sana di pinggir hutan itu sangat dingin. Karena pohon-pohonnya juga banyak, jadi membuat cuaca kalau malam itu begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Pagi ini kita siap-siap berangkat menuju rumah nenek Masturiah. Mohon doanya semoga perjalanan kita dilancarkan. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan Detik Asa menuju rumah nenek Masturiah. Ya, teman-teman, setelah melewati tikungan-tikungan tajam, menurun mendaki, akhirnya kita sampai di lokasi rumahnya nenek Masturiah. Kita minta bantuan ke warga untuk bantu bawain barang-barang ini. Ya, akhirnya kita sampai di rumah nenek Masturiah. Makasih banyak ya Pak ya, ada bantuannya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, akhirnya kita sampai di rumah nenek Masturiah. Jadi rumahnya ini sudah jadi. Itu sudah bagus, sudah kokoh, tidak seperti yang kemarin masih gubuk. Alhamdulillah. Ini kita ketok pintunya. Assalamualaikum. Nenek, nggak dengar ya? Nenek, apa kabar? Sehat? Hah? Oh, kenapa? Oh, tidur? Oh, habis turu? Oh, boten. Nah, alhamdulillah ini teman-teman. Jadi, kursi yang kita bawakan ini ya bermanfaat bagi beliau, sangat bermanfaat. Ini bisa duduk. Yang tadinya beliau tidak bisa duduk ya, tidak ada tempat duduk. Itu. Ini ada lemarinya gede. Nah, sekarang kita lihat rumahnya. Ini sangat jauh berbeda dari yang pertama. Yang dulu sudah hampir roboh dan bolong-bolong, dan sekarang ini sudah sangat kokoh. Ya, alhamdulillah ini bantuan dari warga rumah nenek bisa menjadi sebagus ini. Untuk besarnya masih sama seperti yang dulu ya, tidak berkurang, mungkin ada pengurangan sedikit gitu. Nenek, rumahnya udah jadi ya? Udah? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah rumahnya sudah bagus. Sudah berapa hari pindah ke sini? Seminggu. Oh, sudah seminggu. Udah nyaman ya rumahnya ya?
Udah enak. Nah, Nek, gimana rasanya di rumah yang seperti ini? Enak. Oh, enak. Oh, paham. Ini paham nih, kebetulan paham ya. Enak ya? Iya. Nyaman. Nyaman tidurnya. Nyamuknya masih ada nggak? Ada. Hah? Masih ada. Oh, masih ada. Nah, kemarin saya belikan kelambu untuk nenek. Nggak, udah dipakai belum? Tuh ada nyamuk tuh. Banyak, masih banyak sebenarnya nyamuk. Iya, Mas. Nah, kemarin saya belikan kelambu. Di enggok. Kelambu ini di enggok. Para ibu tuh nek. Kelambu. Tidak. Enggak ada katanya. Ada. Mana ya? Para di enggok, para ibu gede. Para du enggak ada katanya. Oh, nggak ada. punya. Oh, mungkin belum dipasang kali ya. Iya kali. Nah, nanti kita lihat. Pasti ada lah. Karena kemarin kita bawain kursi ini 2 gitu ya, sama kelambunya 1 gitu. Oh, jadi kelambu belum dipakai ya? Belum. Belum ada. Belum tahu kali. Belum tahu mungkin. Iya, Dia pasti ada iya. gitu. Kemarin kan dapurnya berantakan. Nah, sekarang dapurnya udah jadi. Neneknya memasak nggak? Ibu nek masakan? Olah kan ibu nek, ibu gede deh. Masak? Ada. Enggak masak katanya. Basah katanya, enggak masak, kayunya basah kali. Oh, Masih selesai anu dekat. Iya, masih basah katanya. Oh, masih basah. Iya. Jadi belum memasak ya. Iya, belum. Terus makannya dari mana? Ada. Untuk berdekat terus Kasih Oh, dikasih. riungan ya. Oh, dari ruang riungan. berdekat dan berdekat. Iya, semalam ada riungan dikasih kali. Dikasih Riungan. makan. Iya, iya, dikasih riungan 2 besek katanya. Oh, 2 besek. Nah, itu untuk buat makanannya ya, buat makannya, buat makan malam. Anak nenek kesini nggak? Anak-anak Anaknya? Ibu gede, tesun mereka, tesun nek. mau bisa mengerti sama Oh, kemarin kesini katanya, sekarang enggak. Kemarin kesini. Iya, sekarang Sering enggak. kesini anaknya? sering. Ya. Kemarin dia kesini seharian katanya. Oh. Sekarang mah belum Oh, kayaknya. sekarang belum. Iya. Anaknya mengantarkan nasi nggak? Coba, Enggak kayaknya. coba bilang. Tesun yang ngirim mereka nek. Ngirim mau. Enggak. katanya. Oh, anaknya nggak ngirim nasi. Anaknya sama aja kayak punya. Oh, anaknya juga nggak punya ya? Oh, sama ya? Oh, Didik. Oh, Didik ke cucunya jangan oh, sih. cucunya ya? Cucunya, iya. Anaknya mah nggak ngasih ya? Iya. Ya, anaknya Cucunya juga ini orang yang lagi. berkekurangan juga ya, Iya, sama-sama tidak mampu iya, ya. iya, Tapi, kenapa Bu? Dia tidak membawa tinggal bareng ibunya gitu, bisa Uyutnya pilih. kali nggak mau ininya, nenek ininya. Nah, coba Ibu nanyain, kenapa nggak mau sama anak gitu? Tuh, ibu gede nek orang pengen karo tesun. Orang melon tesun ibu gede nek. Nggak mau ininya, neneknya yang nggak mau. Kenapa nggak mau? Pengen iya munggu apa sih ceritanya pengen sendiri aja gitu. Pengen sendiri. Ibaratnya mah kalau sendiri mah enak lah, tenang gitu iya. Oh, tapi kan kalau begini dia kondisi sudah tua ya, sudah rentan sekali, sudah sulit lah kalau terjadi apa-apa malam, ya nggak akan ada yang tahu ya. Di batu rora turun nek, ibu gede nek. Dia sendiri katanya. Sendiri, jadi nggak ada yang nemenin ya. Harusnya kalau bisa mah ada cucunya gitu loh nemanin di sini kalau ada apa-apa, jadi ketahuan gitu. Ya nggak ada ya, nggak ada yang nemanin ya. Dewekan dah. Dewekan baik. Iya. Kenapa nggak mau sama anak? Kenapa? Karo anak Ibu gede nek kalau menolak dalam kapesun barengnya tinggal Kelemen. Sume nggak mau kali. nggak mau ya. Iya. Nah, ya udah. Namanya anaknya dia punya anak banyak. Gitu. Oh, jadi anaknya punya anak banyak. Ya, namanya orang tua ya. Iya, pengen sendiri. Oh, jadi dia kurang nyaman juga ya. Iya. Agak Ibaratnya mah enakan sendiri. enakan gitu. sendiri. Nah, ya udah, mudah-mudahan Nanti kan. neneknya nggak ada terjadi apa-apa di sini ya, sendiri ya, meskipun sendiri ya, sehat-sehat terus. Ya, nenek, saya izin mau lihat dapurnya ya. Boleh. Nah, sekarang kita lihat dapur si nenek seperti apa. Oh, begini. Nah, ini dapurnya. Jadi dibikinin tungku seperti ini.
Nah, dibikinin tungku seperti ini. Jadi dia karena basah, katanya masih basah, jadi belum bisa memasak. Ini masih seperti masih belum dirapihkan ya. Ya karena memang nggak ada anak-anaknya, jadi memang nggak ada yang bantu buat bersih-bersih. Maksud kita, anaknya ini datang ke sini bantu bersih-bersih dan menata rumah ini, gitu loh. Tapi ya anaknya ke sini ngapain Bu kalau nggak beres-beres? Harusnya kan diberesin rumah ibunya. Beresin sama ibaratnya keponakannya lah. Ini kita pakai keponakannya beres-beres. Oh, keponakannya. Harusnya anaknya ya yang ini. Tapi ya alhamdulillah ini rumahnya sudah enak. Hanya saja belum tertata dengan rapih. Masih berantakan, pasir-pasir juga masih banyak. Masih numpuk sana sini. Ya, teman-teman. Jadi karena rumahnya ini masih sangat berantakan ya, masih sangat berantakan. Kita bantu nanti ini menata, karena kita kan bawa barang-barang ya, kita tata nih bentuknya seperti apa, penempatan perabotannya. Ya, kalau kita tumpukin aja nanti dia nggak bisa menata, nggak bisa menaruhnya di mana, jadi tidak tahu gitu. Ya, nah sekarang nih kita masukin aja barang-barangnya dan kita tata dulu nih. Nenek mau tidurnya di sini atau di sini? Oh, mau di situ tidurnya? Oh ya, dia mau tidurnya di situ. Ini kita pinggirkan. Jadi barang-barang ini akan kita masukkan ke dalam lemari juga. Oke, sekarang kita mulai aja. Izin ya, Nek ya. Saya beresin ya. Oke, ini teman-teman, kenapa kita harus buang? Karena kasur ini udah keras, sudah nggak layak. Dan sudah ada binatang-binatangnya juga. Binatang-binatang kutu-kutu. Jadi yang membuat rumah ini bau, barang-barangnya nih. Bekas ompolan, segala macam. Jadi teman-teman, ini kalau teman-teman merasakan di sini nih, baunya masih sangat menyengat. Padahal neneknya sudah bersih. Nah, kenapa masih bau? Karena barang-barang yang lama. Kasurnya itu sudah penuh dengan ompolan. Udah banyak bekas-bekas buang air kecil. Ya, jadi memang sudah tidak layak. Ini karena tidak ada tempat tidur, tidak ada dipan, jadi kita alasin dengan terpal. Alasin terpal 2 lapis, biar tidak langsung ke semen. Nah, sekarang kita pasangin spray. Nah, kenapa kita memilih merah? Jadi biar lebih segar aja, biar lebih kuat neneknya. Kita kasih yang warna merah. Dan sama juga dengan baju saya ini. Jadi banyak sampah-sampah teman-teman, jadi barang-barang yang nggak berguna kita buang aja daripada menjadi sampah di sini, banyak nyamuk karena nggak ada yang beresin. Udah ini mah udah nggak kepake, saya buang ya. Enggak, ini udah robek-robek, nggak ada isinya juga nih ya, dibuang ya. Oke, dibuang aja biar rapi rumahnya. Ya teman-teman, ini beras. Ini ada beras seperempat karung, ditambah ini lagi. Ini juga beras. Beras-beras ini karena beliau ini tidak memasak ya. Jadi sudah lama menumpuk di sini, tidak dimasak-masak, sudah tidak dimasak. Jadi sudah banyak kutunya. Ya. Udah banyak kutu di beras ini semuanya. Jadi memang sudah tidak layak dimasak. Tapi kalau yang ini masih baru. Oh enggak, ini juga kutu juga, ini banyak. Tapi ini masih mending sebenarnya. Sebenarnya ini beras sudah tidak layak ya, harusnya dibuang. Tapi kita tahu sendiri, biasanya lansia itu dia paling tidak suka barangnya itu diobrak-abrik, paling nggak suka barangnya itu dibuang. Ya, menurut kita nggak pantas. Tapi orang tua biasanya semua itu masih berharga di mata dia. Jadi dia keberatan kalau barang-barangnya itu dibuang. Nah, jadi beras ini meskipun tidak layak, sudah banyak kutu, kita hargai aja, kita ikat, kita satukan, ditaruh di belakang. Ya teman-teman, jadi ini buat makanan yang masak, yang udah matang. Ya, makanan matangnya di sini. Untuk barang-barang ini di sini nih.
Nih gula. Nenek, gula, teh, roti di sini ya. Nah, sini semuanya. Tuh. Bu, kalau ngantar makanan, nanti suruh simpan di sini ya, Bu. Jadi makanannya harus tertutup. Ya, jangan digantung-gantung di plastik. Nenek, ini tempat makanannya nanti ini tertutup ya. Ini mangkok-mangkok yang bisa ditutup. Ya. Jadi lauk-lauknya, nasinya di sini. Ini nasi, tempat nasi. Tuh, nanti ditutup begini. Jadi ini sengaja kita belikan biar semua higienis. Meskipun sudah tua, tetap harus makanannya yang sehat. Ini tempat nasi, tempat ikan-ikan, sayur ya. Nggak boleh digantung-gantung lagi. Kakas kita simpan di sini. Nah, ini gelas. Ya. Gelas kita simpan di sini. Nah, ini kelambu. Tapi ini nggak bisa kita pasangin karena nggak ada dipannya, nggak ada tempat tidur. Karena memasang ini harus ada tempat tidur ya, susah ya. Kalau untuk sekarang kita belum bisa memasang ini, ya insya Allah ke depannya ya, mudah-mudahan. Atau kita sampaikan ke ibu tadi, orang yang mengurus, suruh pasangkan kelambu ini ya. Nenek nanti bilang ke anaknya suruh pasang kelambu karena di sini nyamuknya banyak banget, habis badan nenek digigit nyamuk ya. Suruh pasang. Karena teman-teman memasang ini butuh paku-paku, palu. Sementara kita nggak ada persiapan. Jadi kita suruh pasang aja nanti. Ya, Nek ya? Oke, sekarang kita simpan dulu. Nah, Nenek pindah dulu ke sini sebentar. Saya mau lihat kain-kain itu banyak banget. Apa itu duitnya banyak? Dah, simpan uangnya. Ini apa? Yasin. Yasin? Surat. Oh, surat. Oh, yaudah, ini disimpan ini mah. Jadi, teman-teman, ini rumah sudah 1 minggu selesai. Tapi memang, sepertinya memang nggak ada yang bantu untuk beres-beres rumah. Itu nggak ada. Di dalam rumah sangat berantakan, apalagi di dapur. Ini beliau sepertinya mencoba untuk memasak, tetapi tidak punya kayu bakar. Dia nggak ada kayu bakar. Akhirnya, ini diambil triplek, bambu-bambu bekas amben, bekas tempat tidurnya. Pokoknya sampah-sampah bambu itu tuh diambil buat tungkunya. Tapi sebenarnya si nenek ini tidak memasak juga. Jadi dia dikirimin nasi dari tetangga. Bukan dari anaknya, tapi dari tetangga. Surat-surat di sini, ya. Nah, sekarang kita beres-beres bagian depan. Itu ada saluran air, cuman kita nggak tahu itu kamar mandinya di mana, kita belum cek. Coba kita lihat dulu tempat airnya. Kalau seandainya nampungnya di belakang, ini kita pindah ke belakang. Nah, ternyata tampungan airnya di sini. Hanya saja memang tidak ada kamar mandinya, tidak tertutup ya. Nanti kita sampaikan ke ibu itu, suruh bikin terpal aja buat nutupin di saat dia di belakang di kamar mandi. Berarti ini drum yang di depan kita pindahkan ke belakang. Airnya hidup. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat, ini tampilan rumahnya sangat jauh berbeda dengan yang tadi. Awal kedatangan kita, rumah ini sangat berantakan, bau, pengap, bau-bau pesing, bekas buang air kecil. Nah, itu bersumber dari pakaian-pakaian, kain-kain yang menumpuk dari sini yang sudah banyak bekas-bekas buang air kecil. Dan juga di kasur, di bantal, itu juga
sudah banyak bekas-bekas buang air kecilnya. Jadi menyebabkan rumah ini bau yang sangat tidak sedap. Nah, sekarang setelah kita bersihkan, rumah ini sangat nyaman untuk ditempati, ya. Dan sudah lebih segar udaranya, meskipun masih sedikit tercium, ya. Tetapi ini tercium dari saya yakin dari kain yang beliau pakai. Ya, dari kain yang beliau pakai ini sepertinya memang sudah bekas buang air kecil yang tidak keburu, ya, ompolan. Tapi kalau untuk ruangan ini sudah bebas dari bau pesing, ya. Tapi nggak apa-apa, Nenek. Nanti kainnya diganti, ya. Nenek mandi nggak tiap hari? Mandi. Oh, di situ. Oke. Nah, kalau Nenek mandi, nanti kan nggak ketutup, ya. Suruh bikinin, tutupin pakai terpal mandinya, ya. Nanti kita sampaikan juga ke warga, minta tolong dibikinkan pakai terpal aja, ditutupin gitu. Karena kasihan beliau, privasinya terbuka di saat beliau mandi di belakang, karena tidak ada tutup sama sekali gitu. Kalau kita ya ini nggak mungkin, ya, kita nggak ada peralatan, nggak ada persiapan juga. Tadinya kita pikir sudah ada ruang mandi, ternyata ini belum ada. Ya, mudah-mudahan ini nanti disiapkan lah, ya. Nenek, rumahnya sudah bagus, sudah rapih, sudah dibersihkan. Nyaman nggak? Enak nggak? Enak. Jadi beliau tidak bisa menjawab, tidak mau jawab, dia hanya ngangguk aja gitu. Oh ya, teman-teman. Jadi semua ini terselenggara dibantu oleh teman-teman semuanya. Oleh teman-teman Detik Asa, penonton Detik Asa yang begitu mensupport kegiatan Detik Asa. Jadi kita sangat senang mendapat support dari teman-teman semuanya. Nah, dalam hal ini saya akan membacakan orang-orang yang sudah membantu secara materi untuk Nenek Masturiah. Dari Nonem 200.000, Ibu Tina 500.000, Ibu Siti Romlah 100.000. Nah, total 800.000. Nah, uang yang 800.000 kita belikan peralatan-peralatan seperti kelambu, kursi, spray, dan lemari, kemudian perkakas dapur. Nah, kita belikan ke situ. Sisa uangnya akan kita serahkan ke Nenek untuk kebutuhan hari-harinya, ya. Jadi sekiranya Nenek butuh makanan apa, Nenek bisa membelinya, ya. Dan Ibu Marta mengirimkan kasur. Nah, ini kasur dari Ibu Marta. Kalau kasur kan sudah dikirim oleh Bu Marta, kemudian kita tambahkan beli selimut. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang tak berhingga kepada teman-teman semuanya yang sudah membantu Nenek Masturiah yang hidup sebatang kara di gubuk yang sudah tidak layak. Nah, alhamdulillah sekarang gubuk ini sudah berganti menjadi tempat yang sangat nyaman, ya. Nah, sekarang kita kasih ke uang sisa ke Nenek. Nenek, ini uang buat Nenek, ya. Nah, ini buat Nenek. Nanti kalau Nenek butuh sesuatu, suruh orang beliin, ya. Beli makanan, beli apapun yang Nenek mau. Semua ini dibantu oleh orang-orang baik, teman-teman Detik Asa yang selalu mensupport orang-orang seperti Nenek, ya. Kita doakan orang-orang yang mensupport, orang-orang yang membantu Nenek, semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, ya, dilapangkan semua beban-beban yang berat dan dimudahkan segala urusannya, ya. Nenek itu kayaknya waktu mudanya cantik, ya? Cantik. Cantik.
Enggak. Hah? Cantik? Enggak cantik. Hah? Tapi cantik loh. Jadi tuanya nih hidungnya mancung gitu ya. Cantik ya? Gantung kayak batu golok. Nek, dulu bapaknya anak-anak orang mana? Anak di situ. Bukan, suami nenek. Suaminya orang mana? Oh, Uang endi? Jora. Wong Ciora. Wis meninggal. Lagi nus mati. Wis mati. Mbak Kuringin. Wong Pakuringin. Nah, Nek, saya mau tanya nih. Ini dia bilang laki ya. Lakinya nenek tuh sayang nggak sama nenek? Sayang? Sayang. Oh, sayang. Terus waktu beliau pergi, nenek nangis dong. Ditinggal lakinya ya. Alhamdulillah teman-teman, satu misi kita sudah selesai. Dan ini sudah sangat rapi, sudah sangat nyaman. Dan ini akan membuat nenek kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nyamuk juga sudah berkurang karena sudah tidak banyak lagi tumpukan-tumpukan kain-kain bekas. Kemudian dari udaranya juga sudah lebih fresh. Tidak ada lagi bau-bau yang tidak sedap karena semua sudah kita singkirkan. Kita berharap ke depannya nenek banyak yang membantu, terutama anaknya ataupun warga-warga di sekitar lebih memperhatikan nenek. Karena kenapa? Nenek kondisi beliau sudah usia lanjut. Yang kita khawatirkan, terjadi apa-apa dengan beliau di tengah malam, siapa yang akan tahu? Karena usia sudah lanjut. Sebenarnya kita berharap ada salah seorang anak ataupun cucu atau siapapun yang menemani beliau di sini. Nah, nanti kita akan sampaikan kepada tetangganya yang tadi ataupun kepada ketua pemudanya agar beliau menyarankan salah seorang cucunya si nenek atau siapapun itu saudaranya agar menemani nenek di sini. Ya, nenek baik-baik di sini. Semoga nenek sehat selalu, ya, sehat selalu, nggak terjadi apa-apa dengan nenek, ya. Baik teman-teman, mohon doanya buat nenek, semoga nenek diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih atas semuanya, atas support dan doanya yang sudah membantu untuk nenek Masturiah. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.